semuanya, perkenalkan saya Gita Santika, mahasiswi program studi Agribisnis Universitas Udayana yang sedang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Riset dan Penelitian yang berkolaborasi dengan program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Program ini di bawah bimbingan dua dosen dari Universitas Udayana, yaitu Bapak Ketut Budi Susruse dan Bapak Gede Meksekori Arisena. Selain itu, program ini didampingi oleh satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Malang selaku dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Ari Baktiar. Topik dari penelitian saya adalah pemasaran produk hidroponik greenhouse di Malang Raya. Penasaran bagaimana hasil dari program ini? Yuk simak videonya sampai akhir. Selamat datang di Malang Raya, kawasan subur di Jawa Timur yang telah menjadi destinasi utama dalam revolusi pertanian modern. Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu memiliki potensi yang luar biasa di bidang pertaniannya, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam dekade terakhir, populasi di Indonesia meningkat sangat pesat, sehingga menghadirkan tantangan baru dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, inovasi tak kenal lelah untuk hadir sebagai solusi, dan hidroponik greenhouse adalah salah satunya. Hidroponik greenhouse merupakan metode budidaya tanaman dengan media tanam bukan tanah, dan dibudidayakan di rumah kaca atau yang biasa disebut dengan greenhouse. Dengan menggunakan metode hidroponik greenhouse dalam budidaya, penggunaan lahan dapat dikurangi dan hasil panen yang didapat juga melimpah. Beberapa jenis hidroponik yang digunakan di Malang Raya adalah NFT atau Nutrient Film Technique, DFT atau Deep Flow Technique, rakit apung, dan irigasi tetes. Jenis hidroponik yang digunakan berdasarkan pada cara kerja dan kebutuhan petani. Komoditas tanaman yang dibudidayakan dengan metode hidroponik greenhouse di Malang Raya sangat beragam, seperti selada, pakcoy, kailan, caisim, bayam, kangkung, butterhead, kale, paprika, tomat cherry, pagoda, roman, dan samhong. Dari sekian banyak komoditas tanaman yang dibudidayakan, selada merupakan komoditas yang peminatnya paling banyak, baik untuk dikonsumsi pribadi oleh konsumen akhir maupun untuk dijual kembali. Sebelum dipasarkan, semua komoditas melalui beberapa tahapan seperti tahap sortir, tahap pencucian, tahap pengukuran berat, dan tahap packing untuk memastikan produk yang akan dipasarkan sesuai dengan standar yang diminta oleh konsumen. Berdasarkan hasil analisis saya, ada 3 level saluran pemasaran produk hidroponik di Malang Raya. Yang pertama, yaitu saluran pemasaran level 0, di mana petani tidak melibatkan lembaga pemasaran dalam proses pemasarannya dan langsung menjual kepada konsumen. Yang kedua, saluran pemasaran level 1, di mana
petani melibatkan satu lembaga pemasaran dalam proses pemasarannya. Lembaga yang terlibat yaitu pedagang pengecer yang meliputi swalayan dan toko sayur, kemudian dipasarkan kembali ke konsumen. Yang ketiga yaitu saluran pemasaran level 2, di mana petani melibatkan lebih dari satu lembaga pemasaran, yaitu petani menjual produk kepada pengepul, kemudian pengepul memasarkan kembali kepada pedagang pengecer, kemudian dijual kembali ke konsumen. Dari 3 jenis saluran pemasaran yang ada di Malang Raya, saluran pemasaran level 1 menjadi saluran pemasaran dengan pengguna yang paling tinggi, karena pada saluran level 1, petani tidak kewalahan mencari konsumen karena sudah bermitra dengan lembaga pemasaran selanjutnya dan bisa fokus pada produksi. Berdasarkan pada analisis margin pemasaran dan farmer share, dari ketiga saluran pemasaran yang ada di Malang Raya, hanya 2 saluran yang dapat dikatakan efisien, yaitu saluran pemasaran level 0 dan saluran pemasaran level 1, karena nilai farmer share-nya melebihi 40%. Sedangkan, untuk saluran pemasaran level 2 dirasa belum efisien, karena nilai farmer share-nya kurang dari 40%, yaitu 35%. Hal ini dikarenakan semakin panjang saluran pemasaran, maka semakin banyak juga biaya yang digunakan, seperti biaya pemasaran, biaya transportasi, dan biaya packing, sehingga hal itu dapat mempengaruhi harga produk. Untuk saluran pemasaran yang saya rasa cocok untuk dilakukan di Malang Raya yaitu saluran pemasaran level 1, di mana saluran pemasaran level 1 ini hanya melibatkan satu lembaga pemasaran saja. Jadi petani tidak perlu kebingungan untuk mencari konsumen dan bisa berfokus pada budidaya. Saran saya selaku penulis untuk komoditas yang paling tinggi peminatnya di Malang Raya itu komoditas selada. Jadi saya harap ke depannya untuk petani memperhatikan kembali untuk budidaya selada agar ke depannya komoditas selada ini terjaga kuantitas dan kualitasnya. Nah, tidak hanya selada, komoditas lain juga perlu diperhatikan agar ke depannya permintaan dari komoditas lain bisa menyeimbangi komoditas selada. Kalau saluran pemasaran yang Mbak harapkan yang selalu terprediksi gitu? Iya, ya. Kalau bisa bermitra. Oh, bermitra. Iya, itu lebih baik. Kan juga kita produksinya pun nggak sembarangan gitu loh. Produksinya sudah terjadwal dengan kebutuhan mitra-mitra itu tadi. Oke. Satu lagi Mas, saluran pemasaran yang Mas harapkan seperti apa? Kalau sementara ini sih sudah sesuai. Jadi mungkin untuk kedepannya ada evaluasi lagi dari saya atau dari teman-teman yang mungkin ngasih solusi, bolehlah. Kalau untuk sekarang ini saya kira sudah. Ya, penyaluran langsung ke konsumen itu yang terbaik. Yang terbaik menurut saya untuk Oke. sekarang ya. Oke. Saluran pemasaran seperti apa yang Bapak harapkan? Kalau kita sih lebih suka langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen. Karena kalau ya plus minus sih, kalau sebenarnya kalau di swalayan tuh kita bisa tahu itu apa sayurnya, kita bisa di display tuh setiap minggu, setiap harinya bisa terdisplay gitu dengan bagus. Cuman kendalanya kan ada retur, ada pengembalian barang yang apa nggak kejual dan sebagainya. Itu kan memang harus diperhitungkan juga untuk tingkat rugi untungnya. Gitu. Jadi sasaran kita yang paling utama sekarang itu langsung ke konsumen. Oke.